Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu 4 Prapaskah dengan pemberita firman Pendeta Betsy Nun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Baik masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan sebagainya. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang entah kapan berakhir dengan munculnya virus varian baru yang cepat menular, sehingga membuat manusia putus asa, bimbang, resah, dan gelisah. Akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Di masa Prapaskah ini, kita kembali diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan menjauh dari Tuhan. Tetapi apapun penderitaan yang kita alami dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, di saat suka ataupun duka, tetaplah bersandar pada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk saat teduh. Jika memungkinkan, mari kita berdiri. Mari sembah yang maha besar dengan nyanyian syukur. Insan, tangisi dosamu, Kidung Jemaat 157, bait 1 dan 2. dan beban
Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami semua bisa berkumpul kembali dalam ibadah keluarga ini. Pimpin dan kuasailah hati serta pikiran kami, agar ibadah keluarga ini dari awal hingga akhir berkenan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 62 ayat 1 dengan 9 secara berbalasan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyiapkan bagian Alkitab kita malam hari ini dari Kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 2 Tawarik 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengan Alkitab terbuka, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam satu persekutuan
Jemaat Nazaret, kami mau membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan boleh merubah hidup kami untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, jika memungkinkan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Tawarik 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, dan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di satu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kanana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana.
Silakan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang beribadah dari rumah saat ini, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pembacaan kita malam hari ini dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dalam 2 Tawarik 18 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat menarik kisahnya. Bahkan sangat unik. Sebab sesuatu yang luar biasa terjadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan seseorang, kelompok, ataupun bangsa. Dimulai dengan kisah Yosafat yang bergabung dengan Ahab untuk memerangi Raja Aram yang ada di daerah Ramot Gilead. Jadi rupanya pada waktu itu kerajaan Yehuda bersekutu dengan Israel. Yehuda dipimpin oleh Raja Yosafat dan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Dan kemudian dalam persepakatan mereka untuk menyerang Ramot Gilead, maka didatangkanlah 400 nabi Tuhan. 400 nabi ini dipilih sendiri oleh Ahab. Mereka mendatangkan 400 nabi ini untuk memastikan apakah mereka perlu berangkat, berperang atau tidak. Apakah Tuhan akan menyertai mereka atau tidak. Apakah Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka atau tidak. Dan 400 nabi ini dipanggil untuk memberikan pendapat mereka. Lalu ada satu lagi, yaitu Sedekia bin Kanana, yang disebut dalam bacaan kita seorang nabi palsu, dan mereka berkata kepada Ahab dan Yosafat, majulah, sebab Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Yosafat adalah raja yang memiliki hati yang cukup peka. 400 nabi meneguhkan supaya mereka maju berperang. Bahkan dikatakan bahwa mereka akan menang. Tetapi itu tidak cukup bagi Yosafat. Tidak cukup meyakinkan Yosafat. Maka di dalam ayat yang ke-6, Yosafat bertanya, adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Agar dengan perantaraannya, kita dapat meminta petunjuk Tuhan. Jadi Yosafat, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, 400 orang loh, sudah meyakinkan bahwa mereka pasti menang kalau Ahab dan Yosafat beserta pasukan perangnya maju untuk menyerang Ramot Gilead. Tapi ini tidak cukup membuat Yosafat yakin sebelum ia mendengar atau meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, karena itu kemudian Raja Ahab berkata, oh masih ada satu orang nabi
nabi ini dikatakan oleh Ahab seringkali bertentangan dengan 400 nabi yang lain. 400 nabi yang lain selalu mengatakan hal yang baik. Tapi yang satu ini selalu mengatakan hal yang buruk. Nabi ini bernama Mika. Bapak Ibu Saudara, di sini sangat jelas kita melihat bagaimana sikap Ahab ya, yang selalu ingin untuk diikuti apa maunya. Selalu ingin supaya orang lain mengiyakan apa yang dipikirkan dan yang diinginkannya. Tapi ketika diperhadapkan dengan Mika, yang adalah nabi yang sejati, Mika di sini tidak mengada-ada. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Berbeda dengan 400 nabi yang lain yang dipilih oleh Ahab. Mereka yang suka atau hanya suka menyenangkan hati raja, karena memang dipilih oleh raja. Mereka hanya ingin menyampaikan sesuatu yang manis didengar oleh raja. Tapi bukan yang sebenar-benarnya dari Tuhan. Kalau sekarang itu orang bilang, Bapak Ibu Saudara, yang penting Bapak senang, atau ABS. Mau diputar-balikan seperti apapun, yang penting senang. Yang tidak benar dijadikan benar, yang penting Bapak senang. Tapi justru Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sebenar-benarnya dari Tuhan adalah yang disampaikan oleh Mika kepada Yosafat dan Ahab. Dan melalui Mika ini Tuhan sudah berpesan bahwa Ahab akan mati di peperangan kalau dia nekat dan terus mau maju seperti apa yang diinginkannya. Itu nanti kita akan baca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-27. Mika sudah katakan, kalau engkau bisa pulang dengan selamat, maka firman ini bukan berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, Mika mau katakan bahwa apa yang disampaikannya ini adalah hal yang benar-benar berasal dari Tuhan. Mika mau katakan, ini loh yang dari Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah selanjutnya kita lihat bahwa Ahab dengan begitu percaya diri, dengan begitu yakin akan apa yang disampaikan oleh 400 nabi tersebut, dia lebih mendengar suara yang terbanyak dan mulai menyusun strategi, skenario yang sangat rapi supaya dia aman, supaya dia tidak mati di medan perang, karena Ahab tahu bahwa yang menjadi sasaran utama dalam medan peperangan itu adalah Raja Israel atau dia sendiri. Jadi dengan begitu cerdiknya Bapak Ibu Saudara, Ahab menyamar. Nanti itu selanjutnya ya dalam ayat-ayat. Ahab menyamar dan dia meminta Yosafat seolah-olah menjadi Raja Israel. Dan dengan semua strategi yang dibuat oleh Ahab, dengan rencana-rencana yang begitu rapi, dia berharap bahwa semua kekuatan dan strategi yang dipakai olehnya akan membuat dia menjadi aman. Akan membuat dia selamat, akan membuat dia menang. Dan itu menjadi kebanggaannya.
Tapi ternyata ibu bapak, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, dalam peperangan itu, sekalipun Yosafat menyamar sebagai Raja Israel dan pada saat itu dia yang dikejar-kejar oleh orang Aram, tetapi pada saat tertentu musuhnya atau orang-orang Aram sadar bahwa yang dikejar itu bukanlah Ahab. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatat di sini sebuah peristiwa bersejarah yang cukup langka yang terjadi dalam peperangan ini, yang unik. Bahwa ternyata orang-orang Aram dalam peperangan itu ada yang menarik panah dan melepaskan panah itu dengan sembarangan saja, lalu mengenai Ahab. Itu nanti ada di ayat 33. Panah itu terbang dan menancap di antara sambungan baju zirah Ahab. Dan itu yang akhirnya menewaskan Ahab. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa menembak dengan asal-asalan tetapi tepat pada sasaran. Sambungan baju sirah itu, Bapak Ibu Saudara, sangat kecil, ya, sangat kecil lubangnya. Dan ternyata justru area yang tidak terlindungi yang sangat kecil itu yang menewaskan Ahab, yang menghentikan Ahab dengan semua kebesarannya, dengan semua kekuatan yang diandalkannya, yang diyakini oleh Ahab, dapat membuatnya memperoleh apa yang diinginkan, yaitu kemenangan atas orang-orang atau bangsa Aram. Bu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, bagian Alkitab kita ini sebenarnya sangat jelas menceritakan peperangan antara Ahab, Yosafat melawan bangsa Aram, Ramot Gilead, dengan segala macam strategi, dengan segala macam hal yang dipersiapkan oleh mereka. Nah, melalui bagian bacaan Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, bahwa jangan sekali-kali kita cepat percaya atau mendengarkan apa yang dikatakan orang yang menyenangkan telinga kita saja. Jangan sekali-kali kita cepat percaya omongan orang untuk menyenangkan kita. Kadangkala terlihat enak didengar. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, justru menjadi bom bagi kita yang akan menghancurkan kehidupan kita. Kita lihat ada banyak contoh yang terjadi. Misalnya dalam pemilihan presiden misalnya, ya, ada pendukung-pendukung di belakang, misalnya calon presiden yang selalu mengatakan hal-hal yang baik, yang selalu memberikan harapan untuk mendapat kemenangan, bahkan hal yang sudah pasti saja
masih bisa diputarbalikan hanya untuk menyenangkan orang yang menjadi pendukungnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ini yang terjadi. Jangan cepat kita mendengarkan atau percaya dengan omongan orang yang menyenangkan telinga kita. Kalau itu bukan dari Tuhan, justru menjadi sesuatu yang akan menghancurkan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya saya bisa membedakan bahwa ini datang dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Memang sulit untuk menjawabnya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka dengan suara Tuhan. Semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, saudara, maka kita bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan dan mana yang bukan. Bapak Ibu coba pikirkan Yosafat. Dia sudah mendapatkan konfirmasi dari 400 orang nabi yang menyampaikan berita yang mungkin untuk manusia itu, ya berita yang seperti itu yang disukai. Berita yang menyenangkan. Berita yang gembira. Tentu bagi yang mendengar. Tetapi bagi Yosafat, dia tetap bertanya. Dan dia ingin konfirmasi itu dari Tuhan. Karena itu dia bertanya, masih adakah satu nabi Tuhan yang bisa menyatakan apakah Tuhan menyetujui atau tidak? Yosafat punya kepekaan yang tidak dimiliki oleh Ahab. Jadi hal yang pertama, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bergaulah erat dengan Tuhan. Pasti kita bisa membedakan. Pasti kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Apakah yang harus saya buat? Apakah harus seperti ini atau apakah saya harus melakukan seperti itu? Bergaulah erat dengan Tuhan, supaya kita bisa mengambil keputusan dan melakukan dengan benar. Yang kedua, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan memaksakan keinginan sendiri dan mengabaikan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa Ahab sudah diperingatkan oleh Mika. Tetapi baginya Mika selalu tidak sejalan dengan yang ia inginkan. Bahkan dengan terang-terangan Ahab katakan bahwa dia tidak suka dengan Mika. Artinya bahwa Ahab memang tidak mau mendengar suara Tuhan lewat Mika. Dia begitu percaya pada kekuatannya, dia begitu yakin dengan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu yang hanya ingin menyenangkan Ahab sebagai raja. Dan ketika dia bertindak, Bapak Ibu Saudara, maka kehancuran dan kebinasaan yang ia tuai atau terima. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas segala-galanya, termasuk atas kehidupan manusia. Dan yang ketiga, bahwa kedaulatan Tuhan itu mutlak. Rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun.
Manusia mencoba untuk menggagalkan. Ahab mencoba untuk menggagalkan nubuatan dari Nabi Mika itu. Dan dia sama sekali tidak mau mendengar. Dengan cara ia maju berperang, dengan cara ia menyamar, dengan cara ia bersembunyi di antara para prajurit-prajurit, baik Israel maupun Yehuda, sehingga dia bisa aman. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Atau apa yang disampaikan oleh Mika itu benar adanya. Pikirkan Bapak Ibu Saudara. Panah yang dilepaskan dengan sembarangan itu bisa kena tepat pada Ahab dan bukan pada yang lain. Bahkan tepat pada bagian yang kecil yang memungkinkan Ahab tidak berdaya apa-apa. Di sini kita melihat Ibu Bapak Saudara bahwa rencana Tuhan atau apa yang disampaikan Nabi Tuhan yang adalah suara Tuhan itu sendiri adalah ya dan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka rencana Tuhan yang indah pun itu juga tidak bisa digagalkan oleh apapun. Jadi kalau hidup kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, orang mau berusaha menghambat, orang mau berusaha menghalangi, orang mau berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Semua itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau Tuhan mengangkat tangannya untuk memberkati kita, siapa yang bisa menurunkan tangannya? Itu sebabnya Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, mari cari hadirat Tuhan. Mencari Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan kita dengannya, lewat doa kita, akan membuat kita semakin peka dan mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tentunya dengan merendahkan diri untuk dituntun oleh Tuhan. Untuk mau mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan kita. Merendahkan diri, membiarkan Tuhan menuntun kita, dan bukan memegahkan diri karena merasa kita mampu untuk melakukan segala-galanya. Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk terus membangun relasi kita untuk melekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kepadamu ku berdoa,
Kau Tuhan, semuanya akan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bu Bapa, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh ada dalam tuntunan-Mu. Bahkan saat ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu melalui persekutuan ibadah keluarga malam hari ini. Ajar kami untuk mau mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu. Walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan yang kami mau atau yang kami inginkan. Tapi kami mau belajar untuk taat serta melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus yang boleh merubah hidup kami untuk semakin berkenan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan bagi GPIB Jemaat Nazaret. Kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat Bapak Henry Yakob dan keluarga, para presbiter dan keluarga, unit-unit misioner, pegawai kantor, petugas live streaming, Satgas COVID. Tuhan berkenan memberkati seluruh karya layan kami, sehingga banyak orang diberkati. Jemaat-Mu boleh tetap dikuatkan, ditopang dalam kesetiaan untuk mengikut Tuhan dalam hari-hari kehidupan mereka. Bahkan ada banyak orang kiranya juga boleh mengalami kasih Tuhan lewat seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan. Tuhan, berkenanlah memberkati semua kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan peribadatan,
agar semua bisa mendatangkan kebaikan bagi warga jemaat, dan seluruh pelayanan menjadi bagian yang selalu memuliakan nama Tuhan dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan persekutuan sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa bagi rencana untuk serah terima pendeta ketua majelis jemaat pada hari Sabtu mendatang dan dalam ibadah hari Minggu. Tuhan berkenan memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik, dan damai sejahtera Tuhan boleh menjadi bagian dari semua kami sebagai persekutuan jemaat GPIB Nazaret. Kami berdoa bagi panitia Paskah dan hari ulang tahun GPIB Nazaret. Tuhan berkenan memberkati agar semua yang dipersiapkan kiranya boleh menjadi baik, yang membawa sukacita, yang terus menguatkan komitmen sebagai jemaat untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berarti di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi tim penyusunan program kerja anggaran 2022-2023 yang masih terus bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi penyelesaian tanah waru. Tuhan tuntun dan berkati agar dapat menyelesaikannya dengan segala baik. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Majelis Sinode, juga MUPEL Jakarta Timur, bahkan seluruh pelayanan yang dilakukan sampai kepada pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di pelosok-pelosok tanah air ini. Tuhan berkenan memberkati agar kehadiran pelayanan gereja-Mu ya Tuhan boleh menjadi berkat dan banyak orang boleh mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bagi pemerintah kami, mohon hikmat dan marifat surgawi Tuhan untuk semua mereka, Bapak Presiden dan seluruh jajaran, pemimpin-pemimpin daerah-daerah ya Tuhan, para gubernur, wali kota, Tuhan memberkati. Agar mereka boleh bekerja, mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi warga jemaat dengan berbagai pergumulan. Keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan kesehatan, pergumulan pendidikan anak-anak, pergumulan bagi pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan pertolongan-Mu yang hadir bagi mereka dalam waktu Tuhan, waktu yang baik, yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk berbagai berkat yang Tuhan boleh hadirkan bagi warga jemaat GPIB Nazaret. Pertambahan usia, pertambahan tahun-tahun pernikahan, bahkan berkat-berkat yang lain, juga kesembuhan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekecil apapun, biarlah kami boleh hidup dengan mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan, karena sakit, karena lanjut usia. Kami berdoa
bagi Ibu Ismiati Aritonang. Kami berdoa bagi Bapak Rensi Suku Sepa, bagi Bapak Denny Adam, bagi Mirel Yusuf, bagi Bapak Butar-Butar. Kami juga berdoa bagi Ibu Kando Waro, bagi Bapak Karel Van Prah, bagi Ibu Rustamaji. Kami berdoa bagi Ibu Lis Halo, Ibu Pendeta Lis Halo, bagi Ibu Joyce Lantang, Hatu Supi, bagi Bapak Stevi Hetaria, bagi Ibu Yolanda, Ibu Luci Mandang. Kami berdoa bagi Ibu Irawati Tibuluji. Kami juga berdoa bagi Bapak Alexander Rega. Kami berdoa bagi Ibu Yudi Tambunan Marlisa. Kami berdoa bagi Ibu Rinde Fretes, bagi Ibu Teli Wenas Pelealo, bagi Oma Poyo Ole, bagi Ibu Adolfin Kalangi. Kami berdoa bagi Bapak Yos Manuhutu, bagi Bapak Benyamin Lopis, bagi Ibu Mariam Parayo. Kami berdoa bagi Derel Kando. Kami berdoa bagi Janet Yohana De Fretes. Kami juga berdoa bagi Ibu Titi Nugroho Said Suyud yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi dengan berbagai tindakan medis yang harus dilaluinya. Tuhan, kami mau menyerahkan semua mereka yang bergumul dengan segala keterbatasan, ketidakberdayaan karena sakit penyakit, karena usia yang lanjut. Biarlah tangan Tuhan terulur bagi mereka. Kuasa-Mu nyata untuk mereka, Tuhan, dalam memberkati semua sarana yang mereka pakai, juga cinta kasih perhatian dari orang-orang yang mengasihi, mendampingi mereka. Kiranya semua itu menjadi sarana yang Tuhan pakai, Tuhan hadirkan untuk memulihkan, memberikan kekuatan, semangat, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami membawa seluruh kehidupan kami dengan berbagai persoalan, pergumulan, harapan-harapan kami yang saat ini mungkin tidak terucapkan, tetapi Tuhan mengerti dan Tuhan tahu dalam kedalaman hati kami yang tidak terucapkan. Dan biarlah ya Tuhan, kasih-Mu, kehendak-Mu Tuhan, yang boleh jadi untuk kami semua. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Bahkan kami menaruh semua harapan-harapan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan
melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 86, bait 1 dan 4, Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Pujian syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, jika memungkinkan, mari berdiri. Ya Allah sumber hidup kami, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu. Terimalah persembahan kami ini, dan pakailah seluruh hidup kami, hanya untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 23 Maret 2022. Ibadah hari Minggu 27 Maret 2022 berdasarkan keputusan rapat PHMJ GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Kamis malam 17 Maret 2022 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, PPKM level 2. Maka pelaksanaan ibadah Minggu di tanggal 27 Maret 2022 pukul 10 dilaksanakan secara hybrid atau tatap muka terbatas berdasarkan undangan. Pelaksanaan ibadah Minggu akan dievaluasi kembali dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah.
ibadah gabungan pelayanan kategorial Pelkat, Persekutuan Kaum Perempuan PKP, pengurus pelayanan kategorial Pelkat, Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang anggota Pelkat PKP untuk menghadiri ibadah Pelkat PKP gabungan pada hari Kamis 24 Maret 2022 pukul 19 dengan tema God Willing. 2 Tawarik 18 ayat 23 sampai 34. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Pendeta Megiawati Makadada Gantare. Penelahan Alkitab PA. Masa Prapaskah adalah masa bertobat dan kembali memfokuskan hidup pada Kristus untuk memaknai masa Prapaskah. Warga jemaat diundang hadir dalam penelahan Alkitab pada setiap hari Sabtu yang telah dimulai pada tanggal 5 Maret 2022 yang lalu melalui aplikasi Zoom. Pada Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10 sampai dengan pukul 12 akan dilaksanakan dengan tema Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan silakan menghubungi Diaken Erlin dengan nomor telepon 0877 843 13969. Form pendaftaran akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari lewat WAG sektor pelayanan masing-masing. Sertijab dan ibadah putus sambut pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode nomor 0063/21/MS 21/KPTS tertanggal 17 Desember 2021 tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Pendeta Yakoba Marlen Joseph MTH selaku pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret Jakarta Timur terhitung 22 Desember 2021. Untuk hal di atas maka akan dilaksanakan serah terima jabatan atau sertijab Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret DKI Jakarta dari Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob STH kepada Pendeta Yakoba Marlen Joseph MTH pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 13 WIB dalam sidang Majelis Jemaat Khusus. Ibadah utus sambut Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret DKI Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu 27 Maret 2022 pukul 10 WIB di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Himbauan larangan merokok. Sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 36/1/841 tertanggal 6 Januari 2022, maka bersama ini Majelis Jemaat GPIB Nasaret melalui Komisi Germasa mengajak warga jemaat dan semua pihak yang beraktivitas di lingkungan rumah ibadah GPIB Nasaret untuk dapat mematuhi himbauan tersebut dengan menjadikan lingkungan tempat ibadah kita bebas dari asap rokok.
Selanjutnya akan dipasang stiker larangan merokok di beberapa titik pada lingkungan gereja agar membantu mengingatkan jemaat saat beraktivitas di lingkungan gereja. Demikian untuk dapat dipahami. Renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk pekerjaan pengecatan dinding luar gereja, perbaikan plafon belakang gedung gereja, pengecatan menara gereja, penggantian pipa menara gereja, penggantian atap polikarbonat pintu utama, dan bagian samping kiri dan kanan gedung gereja, dan pembersihan stainless steel tiang pilar dan railing tangga gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Bet Sindon, Pendeta Gereja Masih Injili di Timor. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, jika memungkinkan mari berdiri. Kembalilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Hiduplah senantiasa dengan mengandalkan Tuhan. Kita bernyanyi bersama, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian.